banyak sekali program-program populis yang ini menghabiskan anggaran pemerintah, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai macam efisiensi. Kalau memang harus berhemat, kita hemat semua gitu loh. Marilah kita dari elit sampai bawah kita berhemat. Dan yang menjadi isu sekarang juga sebenarnya nggak hanya demonya, tapi respon pemerintah terhadap demonya. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini harus jalan bareng. Tidak bisa pemerintah bilang percayakan kepada kami sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Tapi di sisi lain, masyarakat butuh hari ini bukti dan juga konkret mereka punya penghasilan yang memadai untuk keluarga mereka. Pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan transfer ke daerah. Batalkan kenaikan berbagai macam pajak daerah atau moratorium sementara. Coba lihat waktu anaknya kecil nangis, diperhatiin pas pada saat nangis atau pas pada saat tantrum. Kalau hanya sekedar nangis doang, ya itu mungkin orang tuanya nggak akan, ya udah paling ntar lagi juga ya diam. Tapi kalau udah tantrum fisik ya, itu kan sebetulnya cara dari anak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat semua teman-teman yang menonton podcast LPM. Kembali lagi dengan saya Jahen, peneliti di LPM FEB UI. Hari ini mungkin kita punya topik khusus terkait dengan diskusi yang akan kita angkat, yaitu menyikapi eskalasi protes yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu semua mengikuti, kita mendengarkan, melihat ada demo yang terjadi nggak hanya di Jakarta ya, tapi juga di banyak daerah di Indonesia. Dimulai dari demo tanggal 28 Agustus hari Kamis siang, di mana pada malamnya kita mendengar ada korban, Afan ya, almarhum Afan, driver ojol yang kehilangan nyawanya karena dilindas oleh aparat, dan reaksi dari masyarakat cukup besar, meluas. Jadi tanggal 29 sampai tadi malam 31 Agustus masih banyak protes yang terjadi. Nah, kami dari LPM mungkin juga punya tanggung jawab moral untuk melihat dan juga membaca dan juga punya harapan ke depan apa yang harusnya dilakukan pemerintah untuk setidaknya mengurangi gejolak yang terjadi ya. Nah, di sini bersama saya kita udah ada para peneliti senior LPM. Yang di sebelah saya mungkin yang paling dekat itu Pak Muhammad Yandre Vindo, Wakil Kepala Bidang Pelatihan. Terus di sebelah kiri ada peneliti senior LPM Pak Teguh Dartanto. Sebelahnya Pak Teguh ada juga peneliti senior dari LPM Pak Fit Adrison, dan di ujung adalah Pak Caikal Nuryakin, Kepala LPM FEB UI. Mungkin saya mulai dari Pak Caikal kali ya Pak ya. Jadi tadi Kamis 28 Agustus pertama kali demo, itu saya ingat perjalanan dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya udah rame tuh depan DPR. Malamnya ada pelindasan, itu pas banget lagi bikin revisi paper dengan Pak Teguh. Cuma di WhatsApp group itu heboh semua. Banyak masyarakat yang komplain takut akan mengulangi kembali krisis 98. Dan ternyata totalnya ada 7 korban jiwa. Jadi nggak hanya almarhum Afan, tapi ada sekitar 6 lain yang meninggal, kalau nggak salah di Reza ya, di Jogja dan sebagainya. Terus juga ada penjarahan yang terjadi bagi rumah anggota DPR dan juga pejabat tinggi negara. Dan kayaknya belum akan berhenti ya. Jadi mungkin saya pengen nanya dulu ke Pak Caikal nih, gimana sih cara kita melihat kenapa mungkin ini terjadi, apa yang membuat banyak masyarakat yang merasa sudah cukup gerah dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Jahen ya. Mohon maaf suara saya agak habis akhir-akhir ini. Bukan ikut demo ya? Mungkin. Jadi apa yang terjadi menurut saya memang kalau dalam teori itu ya, teori ekonomi itu misalnya ada namanya principal agent problem ya. Jadi kalau dalam politik yang terjadi, prinsipalnya siapa, agentnya siapa. Untuk kasus ini prinsipalnya adalah rakyat gitu ya. Sedangkan agentnya adalah anggota DPR, termasuk juga eksekutif gitu. Nah, principal agent problem ini terjadi adalah diakibatkan adanya tujuan-tujuan dari misalnya kesejahteraan dari prinsipal yang memang pada akhirnya berbeda dengan tujuan dari agent itu sendiri gitu. Terjadilah permasalahan. Jadi ketika kita mengamanahkan gitu ya, mengamanahkan kepada agent kita kepercayaan,
Kemudian agent itu sendiri ternyata juga memiliki tujuan yang berbeda gitu dengan prinsipal, dengan masyarakat gitu. Dan ini memang harus diantisipasi ya, bagaimana kemudian misalnya agent itu harus tetap memperjuangkan, tetap apa tujuannya sama gitu ya dengan rakyat sebagai pemilih gitu. Itu yang pertama ya kali ya. Yang kedua menurut saya ternyata ya mungkin hasilnya atau apa yang terjadi itu lebih parah dari itu. Jadi tidak cuma tujuan-tujuannya berbeda, tetapi juga realitas yang terjadi ya. Kalau kita lihat kehidupan atau pendapat atau mungkin juga pemikiran dari wakil yang mewakili rakyat ini pada akhirnya juga berbeda banget gitu ya, berbeda sekali dengan apa yang termasuk apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jahen ya. Mungkin itu dulu ya sebagai pemantik, nanti kita lanjutkan berikutnya. Makasih. Ya ini kan ada banyak tuntutan ya Bapak semua, misalnya dan ini kayak ada tuntutan soal kehidupan yang tidak membaik, terus juga anggapan bahwa ketika masyarakat mengalami kesulitan, kenapa gaji anggota DPR malah semakin tinggi, banyak program populis dan sebagainya. Ini mungkin tadi seperti kata Pak Cekal tidak sesuai dengan kemauannya prinsipal ya masyarakat itu sendiri, sehingga mungkin terjadilah eskalasi protes, frustrasi terhadap gimana negara ini berjalan. Nah mungkin Pak Fit kira-kira ada tambahan nggak? Kenapa sih ini bisa terjadi gitu loh Pak? Oke, saya berusaha untuk pakai bahasa yang coba sederhana ya. Mudah-mudahan bisa sederhana. Kalau orang merasa puas, maka tidak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, mereka insentif untuk melakukan demonstrasi itu jauh lebih sedikit. Tapi ketika mereka tidak puas, ya setelah sudah mereka kehidupannya itu tidak bagus, namun di sisi yang lain ada klaim bahwa kondisi itu bagus, ya, terus kemudian itu akan menciptakan ketidakpercayaan. Apalagi ada perilaku yang tidak sensitif. Kita bisa lihat pas pada saat di DPR kemarin joget-joget ya. Sementara masyarakat mengatakan kondisinya itu tidak baik. Di sisi yang lain mereka joget-joget mendapatkan tambahan benefit yang cukup tinggi. Nah itu bisa memantik ketidakpuasan dari masyarakat yang mengakibatkan ini demo memang dari hati nurani sendiri karena adanya ketidakadilan. Dan yang lebih parah sih sebetulnya adalah kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memantik kerusuhan. Ya, saya kasih analogi yang sederhana. Seorang orang tua itu memberikan uang jajan kepada anaknya. Ya, coba bayangkan orang tua ini seperti pemerintah, anaknya adalah rakyat. Orang tua memberikan uang jajan kepada anaknya dan mengklaim bahwa ini cukup loh, ya, untuk belanja, untuk jajan. Sang anak mengatakan bahwa setiap hari ini tidak cukup untuk ya jajan sehari-hari. Ini hanya bisa untuk makan tapi nggak bisa beli minum, ya. Tapi di sisi yang lain si orang tua tetap mengatakan ini cukup, saya sudah memberikan lebih loh. Nah pilihannya adalah si anak itu bisa memberontak dalam tanda kutip ya untuk mengatakan Pak, Bu ini nggak cukup, dengan harapan bahwa orang tuanya sadar bahwa ini memang tidak cukup. Ya, kalau seandainya mereka memiliki harapan dengan protes tersebut, orang tuanya sadar dan memberikan uang jajan yang mencukupi, lebih baik bagi mereka untuk protes.
Jadi sama seperti masyarakat, kondisinya tidak seperti yang dibayangkan oleh pemerintah loh, kita sulit. Nah, jadi mereka berusaha untuk menyuarakan dengan harapan pemerintah itu bisa mendengarkan. Nah, kalau seandainya mereka tidak menyuarakan, maka perbedaan antara realita yang dihadapi oleh masyarakat dengan klaim yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa cukup besar. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Nah, kira-kira mungkin itu, Bro Jayan. Kalau Mas Teguh gimana melihat ini? Kenapa sih? Ini kan Mas Teguh juga sering bicara soal ketimpangan, kan? Apakah ini juga salah satu hal yang membuat masyarakat merasa perlu bersuara nih sekarang? Ya, menurut saya mengamini apa yang disampaikan oleh David terkait bahwa antara harapan dan kenyataan ini tidak ada keselarasan ya, dan juga antara problem yang dihadapi masyarakat dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah ini seperti tidak menyambung ya. Inilah yang terjadi gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang muncul itu bukan lahir dari kandungan pemikiran, tetapi berdasarkan keinginan. Yang ini implikasinya sangat besar sekali gitu. Banyak sekali program-program populis yang mungkin tuh niatnya baik ya, tapi kan ini dalam konteks bernegara, bukan konteks beragama. Dalam konteks beragama sih niat baik itu sudah berdapat pahala, tetapi dalam konteks bernegara ini berbeda. Sebuah niat baik itu harus dieksekusi dengan baik dan juga benar-benar ini memberikan dampak yang luar biasa ke masyarakat. Banyak sekali mungkin kalau kita bisa melihat ke belakang ya, banyak sekali program-program populis yang ini menghabiskan anggaran pemerintah, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai macam efisiensi dan ditambah lagi dengan memotong anggaran transfer ke daerah. Dan respon dari daerah mau nggak mau mereka harus mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan, sehingga cara yang paling mudah ya pasti kenaikan pajak lah ya, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor. Dan itu terjadi ditambah dengan arogansi dari pimpinan daerah atau juga mungkin yang di pusat juga terjadi, dan itu diawali di Pati dan akhirnya semuanya jadi berani. Nah, iya, kampung saya berasal dari Pati gitu loh. Artinya dari Pati bisa berlangsung dengan damai. Berarti kan sebenarnya orang Pati itu berani tapi sangat mencintai santun lah sebenarnya. Enggak, tapi intinya gini ya. Intinya memang ini ada banyak hal yang antara permasalahan dan solusi yang diberikan itu enggak klop ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang saya rasa LPM juga dari awal, dari tahun 2023 sudah menyuarakan bahwa isu kelas menengah itu menjadi isu concern utama, dan saya rasa teman-teman yang demo kemarin itu bukan masyarakat bawah loh. Ini adalah misalnya ojol ataupun teman-teman dari buruh. Itu kan sebenarnya tidak masuk dalam kategori bottom of 40 ya, bukan kelas bawah yang mereka bisa menikmati berbagai bantuan sosial. Sebenarnya mereka ini adalah kelompok kelas menengah tapi bawah, sehingga dia absen dari bantuan sosial pemerintah dan juga belum ada proteksi terhadap mereka, sehingga ketika terjadi sedikit goncangan mereka akan jatuh. Dan kelas menengah pasti punya akses terhadap internet, terhadap ini, sehingga mudah termobilisasi. Dan yang kedua yang mungkin saya juga agak ternyuh juga beberapa kejadian di sini adalah banyak angka-angka statistik itu menjadi sebuah kosmetik ya. Artinya antara angka dan rasa yang dirasakan oleh masyarakat itu berbeda. Sehingga ketika angka dan rasa tidak lagi sama, yang terjadi adalah unjuk rasa gitu loh. Ini menurut saya itu terjadi karena misalnya salah satu contoh misalnya kita selalu membanggakan dengan angka pengangguran yang turun. Tetapi kan kita nggak pernah melihat lebih mendalam. Sebenarnya angka pengangguran menurun itu apa? Padahal yang terjadi adalah meskipun banyak PHK, ya orang mau nggak mau harus bekerja karena di Indonesia sistem jaminan sosial kita tidak memberikan jaminan kepada orang pengangguran, dan mereka mau nggak mau harus pergi ke sektor informal dan juga harus menjadi driver ojol itu yang paling mudah dan paling cepat bisa menyerap lapangan kerja. Inilah yang terjadi. Banyak statistik ini menjadi kosmetik pembenaran bahwa ini sudah hebat, sudah itu, tapi kita nggak pernah mau melihat lebih mendalam sebenarnya permasalahan yang ada gitu loh. Ini yang terjadi. Data kemiskinan juga memang turun.
Data kemiskinan kita turun, tapi kalau kita mau melihat lebih mendalam, kemiskinan di perkotaan itu naik. Inilah yang sebenarnya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ditambah lagi berbagai macam isu di kelas menengah bawah, ya akhirnya ambrol amarah itu. Ditambah lagi dengan berbagai ketimpangan yang ada, perilaku yang kurang pas lah dari elit kita, itu yang membuat masyarakat juga akhirnya terjadilah amarah itu meledak gitu. Dan memang dalam konteks Indonesia yang begitu besar memang pasti rawan ditunggangi. Ya berbeda dengan Pati yang kota kecil lah ya, yang bisa lebih bisa dikendalikan. Lokalisir. Iya, lokalisir. Makasih. Itu aja. Oke, ini sebagai mantan aktivis 98 nih, Pak Revindo dulu kan 98 juga ikut turun ke jalan ya Pak ya, mantan ketua Senat FE dulu. Gimana nih melihat, atau mungkin juga ada mirroring nggak sih antara kondisi sekarang dengan 98, atau ada yang beda antara sekarang sehingga mungkin respon masyarakatnya juga mirip gitu? Ya, thank you Pak Jahen. Saya tidak mau bilang mirroring, biarkan anak sekarang, generasi sekarang mencatatkan sejarahnya sendiri. Nggak harus. Ya kan, kita tidak harus klaim mereka mengikuti kita dan lain-lain. Mereka pasti punya tantangannya sendiri. Terkait dengan hal ini, kita kesampingkan dulu politik praktis dan keamanan, yaitu sudah ada yang menangani. Kita fokus pada sosial ekonomi. Sebetulnya keresahan itu kan sudah terjadi beberapa lama ya. Sudah terjadi rangkaian pemutusan hubungan kerja, ya, kemudian harga beras naik. Kemudian beberapa mitra penelitian LPM ya kita temui, terlepas dari data-data pemerintah, mitra kita mengatakan semua sedang turun. Industri manufaktur klien kita bilang turun. UKM turun, pegiat UKM semua mengatakan hal yang sama, terlepas dari apapun data yang disampaikan pemerintah. Sehingga ini rangkaian. Tapi sebetulnya rangkaian ini tidak perlu meledak kalau saja masyarakat bisa memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Sebetulnya masyarakat kita kan bisa mengerti ya. Kalau misalnya, oke, situasi sulit, tapi saya tahu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki ini. Kalau saja mereka, masyarakat itu mengerti itu bisa diredam. Tapi masalahnya, apa yang dilakukan pemerintah kita tidak bisa pahami secara mudah gitu. Apakah itu akan betul-betul berdampak pada perekonomian yang paling bawah? Ditambah lagi respon publik terhadap publik yang tidak memadai, flexing, kemudian menganggap masyarakat bodoh dan lain-lain, itu menjadi pemuncak gitu. Mungkin itu serangkaiannya. Nah, sebetulnya mungkin ke depan ini Pak Jahen dan para ahli di sini mungkin kita bisa merumuskan yang paling penting dalam waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan untuk meredam ini atau setidaknya mencegah ini berkepanjangan gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin sedikit merangkum ya, ini kita dalam beberapa periode terakhir cukup konsisten menyuarakan ada hal yang kurang lebih anomali lah terkait dengan kondisi ekonomi kita. Dimulai dari white paper misalnya, kita menunjukkan ada perbedaan kesejahteraan yang dialami oleh kelompok kelas menengah dibandingkan dengan yang kelas kaya ataupun miskin. Kita juga melihat semakin banyak orang bekerja di sektor-sektor yang mungkin memberikan upah yang lebih rendah ya. Jadi maksudnya upah yang tidak mampu membuat mereka bisa afford kehidupan yang lebih baik gitu. Tadi Pak Revi juga bilang banyak data yang menunjukkan PHK semakin tinggi, sehingga ini menjadi akumulasi dari kekecewaan masyarakat mungkin ya terhadap pemerintah. Dan tadi juga respons Pak Revi dan juga Pak Teguh kan ini kan sepertinya respon pemerintah itu kurang wise ataupun kurang pas ya. Jadi ketika ada isu masyarakat semakin susah untuk bisa hidup, upahnya nggak naik-naik, malah anggota DPR malah mendapatkan upah yang semakin tinggi. Atau juga ketika semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ya banyak kebijakan yang tentunya tidak mengadres itu. Dan yang menjadi isu sekarang juga sebenarnya nggak hanya demonya, tapi respon pemerintah terhadap demonya. Jadi kegiatan represif ya, apa sih bahasanya itu ya, bahasa kekerasan terhadap para pelaku demo yang tidak bisa diterima ya, apalagi ada yang sampai meninggal, itu justru menjadi salah satu hal yang membuat kita juga tidak nyaman gitu ya, karena harusnya pemerintah ketika merasa bahwa ini valid argumennya, aspirasinya ingin dengarkan, responsnya pun harusnya lebih baik gitu. Nah, itu yang kita tidak lihat dalam beberapa hari terakhir. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya diskusinya, kira-kira
valid nggak sih apa yang terjadi selama ini gitu? Jadi apakah ada cara yang lain bagi masyarakat untuk membuat pemerintah lebih mendengarkan mereka, atau ada hal yang lain gitu yang bisa dilakukan sehingga mungkin hal-hal yang tadi pengangguran yang masih cukup tinggi, pengangguran terselubung, terus juga PHK dan sebagainya bisa lebih diadres oleh pemerintah dengan lebih baik gitu. Boleh saya? Ya, silakan. Ini saya berusaha untuk menjelaskan dari konsep teori dulu. Setiap orang punya pilihan untuk melakukan A atau B. Apapun yang dia pilih itu pasti yang lebih baik menurut dia. Oke, wah ini dosen dulu ngomong nih ya. Teori dulu. Tapi tindakan yang sama itu nilainya bisa berbeda antar seseorang. Contohnya, kalau saya begitu miskin, saya dikasih uang 100 atau 200 ribu oleh Pak Caikal untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan. Saya akan gampang untuk mengiyakan. Kenapa? Karena memang saya tidak punya dana untuk mencukupi kehidupan saya, dan 100-200 ribu itu adalah begitu berarti. Jadi jika Pak Caikal itu orang yang melihat, wah ini kesempatan untuk dikomporin nih, cukup siram saya 100-200 ribu, dan beberapa orang yang kondisinya itu income-nya rendah, itu cukup untuk menjadi trigger. Tapi kalau Pak Teguh yang income-nya itu udah tinggi, dikasih 100-200 ribu nggak akan kerasa. Jadi jumlah uang itu akan begitu berbeda tergantung dari kondisi kehidupannya. Nah, apa hubungnya dengan kerusuhan? Jika masyarakat itu ngerasa hidup kita udah sulit, maka mereka berusaha untuk menyadarkan pemerintah, tolong perhatikan kami. Bagi masyarakat yang memang demonya itu dari hati nurani, mau dikasih duit atau tidak, mereka akan melakukan demo itu karena tujuannya adalah untuk menyadarkan, tolong pemerintah perhatikan kami. Tapi tetap ada sebagian yang mungkin bisa di-trigger. Ya, nah biasanya kalau dalam kondisi massa itu di lapangan itu ada psikologis massa. Ya, gini aja deh. Biasanya kalau berantem 1 lawan 1 biasanya nggak berani kan, tapi kalau udah rame pada berani. Nah, psikologi massa ini yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menciptakan keributan. Nah, apa yang bisa dicegah? Sebetulnya sederhana. Yang paling sederhana adalah memang fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kalau seandainya masyarakat itu sudah sejahtera, hidupnya udah terjamah, udah nyaman, perutnya sudah terisi, mereka nggak akan mikir yang lain-lain. Itu satu. Yang kedua, jika masih belum bisa mensejahterakan masyarakat, ya, komunikasikan dengan baik dan memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang kondisinya tidak bagus. Karena faktanya kemarin itu empati itu, mohon maaf, tidak ada. Joget-joget, terus kemudian flexing, terus ada ngatain orang tolol lagi, ya kan? Ada juga yang dipati nantangin gitu kan. Nah, itu justru mengakibatkan amarah dari masyarakat itu akan semakin tinggi. Gitu, Bro Jen. Oke. Jadi menurut bapak-bapak semua nih, respons yang masih terbatas dari pemerintah udah kelihatan, udah cukup, atau there are many things that can be done gitu. Silakan. Sebelum dijawab oleh yang lebih ahli, jadi saya harus jawab duluan. Ini serius banget kita. Ahlinya indikatornya apa nih? Publikasi atau apa? Iya. Jadi
Saya sebenarnya tidak anti ya dengan program-program mercusuar pemerintah. Setiap pemerintahan itu pasti punya program yang seperti itu yang akan dikenang cukup lama dalam bentuk fisik. Misalnya kita pernah punya Stadion Utama Senayan, pernah punya Monas, itu juga dulu mercusuar tapi toh kita nikmati saat ini. It's okay buat saya gitu. Tapi kalau di teori ekonomi kan dalam jangka pendeknya itu orang tidak bisa mudah switching dari satu sektor ke sektor lain. Ya kan, kalau production possibility frontier gitu ya misalnya. Oke, kalau pemerintah punya program makan bergizi gratis yang akan menggerakkan sektor makanan, kemudian pertanian di desa, oke. Tetapi apakah orang bisa switching dari ahli tata busana menjadi tata boga dalam waktu 1 tahun? Tidak bisa. Gitu. Orang yang bergerak di bidang lain mendadak disuruh mengerjakan itu tidak bisa. Artinya sama dengan misalnya lagi Koperasi Merah Putih, oke. Saya tidak anti dengan itu, tapi kalau dia dipaksakan dalam 1 tahun harus berdiri. Bagaimana BUMDes yang sudah pembelajaran 12 tahun, 12 tahun itu lebih dari 10 tahun juga masih kurang dari 5% yang sukses. Ini ada barang baru gitu. Jadi menurut saya yang seperti itu saya tidak anti, toh tujuannya baik, tapi pentahapannya deh. Jangan semua harus muncul mendadak. Itu satu ya. Kedua adalah mungkin, jangka pendeknya sambil mentahapkan yang proyek-proyek bergengsi itu, jangka pendeknya tuh harus ada yang untuk menjadi buffer untuk masyarakat. Paling gampang nih, saya tadi lihat data sedikit, sorry ya. Sorry data. Bikin paper kayaknya. Banyak bendungan belum terintegrasi dengan jaringan irigasi. Irigasi primer dan sekunder belum diikuti jaringan tersier. 46% jaringan irigasi dalam kondisi rusak. Luas area lahan pertanian yang dilengkapi sistem irigasi hanya 10,79%. Ini data tahun 2022 kalau saya tidak salah. Sudahlah, Kres program bikin padat karya, seluruh daerah memperbaiki itu dalam 6 bulan ke depan. Lumayan. Dan itu langsung uangnya langsung ke masyarakat gitu. Itu contoh. Jadi oke. Jadi saya pikir tujuan jangka panjang dan jangka pendek ini harus jalan bareng. Tidak bisa pemerintah bilang percayakan kepada kami sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Tapi di sisi lain masyarakat butuh hari ini bukti dan juga konkret mereka punya penghasilan yang memadai untuk keluarga mereka. Pak Teguh mungkin. Saya rasa sih dari respon yang ada dari Presiden memang belum cukup ya. Saya rasa mengedres permasalahan yang mendasar ya. Artinya masih dalam konteks politik dan keamanan, tetapi isu besar terkait dengan protes itu belum disasar secara mendalam. Lebih banyak membahas demonstrannya. Dan menurut saya ini ada akan permasalahan ini kan solusinya yaitu tadi disampaikan oleh Pak Fit, ini kan masalah orang lapar, orang frustasi, orang kehilangan pekerjaan kan. Tetapi di sisi lain ada yang berbagai angka itu terlihat indah tapi nggak mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau menurut saya dalam jangka pendek selain melengkapi tadi crash programnya yang disampaikan Pak Revindo, saya rasa pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan transfer ke daerah, batalkan kenaikan berbagai macam pajak daerah atau moratorium sementara sehingga ini bisa meredakan bahwa real yang dilakukan. Menurut saya itu salah satu bukan menyenangkan, tetapi ini bagaimana meredakan kan? Dan juga daerah sehingga tidak terlalu pusing dengan bagaimana mengelola administrasi dan mereka di masyarakat karena pajak daerah ini kan sebenarnya salah satu pencetus utama ya yang menjadi bergulir sebagai bola salju protes-protes ini. Nah, bagaimana membiayai kan? Itu kan yang menurut saya perlu dipikirkan kan. Ya kalau menurut saya berbagai program mercusuar yang tadi disampaikan oleh Pak Revindo, semua pimpinan pengen menetapkan legasi, tapi kan seperti saya sampaikan bahwa banyak program atau kebijakan yang diambil pemerintah baik MBG makan bergizi gratis maupun sebagai Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, itu kan lebih banyak menurut saya didasari oleh keinginan, bukan didasari oleh pemikiran yang mendalam. Bagaimana mengimplementasikan sebuah program, bagaimana ini dipiloting baru di scale up. Ya ini kan kita selalu diajari tentang evidence based policy ya, dan itu nggak jalan. Dan juga saya juga nggak anti terkait dengan MBG, tetapi dalam waktu sekejap roll out seperti itu hampir nggak mungkin gitu. Saya punya pengalaman, saya tinggal di Jepang cukup lama, pernah anak saya juga mengikuti program makan siang di sekolah, tapi nggak gratis ya, di Jepang bayar. Tetapi Coba khusus sebut
programnya apa pakai bahasa Jepang Iya. biar ketahuan Oh ya, ijazahnya bukan oke, bukan maksud ya. bukan pramuka. Iya, bukan ini online, lah, oke. bukan online. Sekarang nama di Jepangnya lah Shokuiku lah ya. Iya nggak tahu. tapi itu yang bisa artinya kan program ini MBG ini yang sangat-sangat menelan biaya paling banyak dan itu yang merubah struktur anggaran kita kan. Nah, kalau itu misalnya targetnya udahlah kita fokus aja misalnya SD ke bawah. Menurut saya itu yang paling efektif. Saya rasa LPM white paper yang kedua akan menulis tentang itu ya, Pak Jahan ya, terkait dengan itu, terkait dengan itu bahwa sebenarnya kita fokus saja misalnya ke SD ke bawah, terlontar dan juga ibu hamil tuh. Mungkin itu bisa mengurangi beban anggaran dan anggaran yang lainnya kan bisa ditransfer ke daerah. Itu yang mungkin bisa kita lakukan dalam sekejap ya. Karena toh juga saya rasa persiapan MBG juga belum rollout seluruh Indonesia karena kalau dipaksakan juga nggak akan jadi. Yang berikutnya adalah bagaimana ini kan menangani yang misalnya di daerah perkotaan yang harus bekerja di sektor informal. Ini kan juga harus dipikirkan kan. Nah, berbagai macam kebijakan seperti subsidi upah itu kan diberikan kepada orang-orang yang masih bekerja, yang belum bekerja, yang sudah keluar dari PHK. Yang udah keluar dari PHK, udah PHK kan udah nggak bisa lagi. Sehingga menurut saya harus ada program-program lah, misalnya dalam waktu sekejap ini untuk yang korban-korban PHK kita harus benar-benar bisa melakukan yang namanya on demand application untuk program-program jaminan sosial gitu loh. Artinya orang yang kena PHK bisa langsung lah mendaftar gitu untuk bisa kesehatan ataupun program-program yang lain gitu loh. Ini menurut saya jauh lebih murah dibandingkan kita membuat program-program yang terlalu mercusuar, yang belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Itu mungkin dua poin. Atau salah satu yang mungkin kalau bisa menarik untuk yang program pekerja informal di sektor perkotaan ini bisa misalnya kita gratiskan JKK JKM lah. Itu kan kecil sekali. Itu 5 triliun untuk 28 juta selama setahun gitu loh. Itu kan sangat kecil sekali dan bisa mendorong pekerja informal ini kerja keras tanpa cemas gitu karena ada perlindungan. Itu contoh-contoh sederhana aja. Makasih. Bro Jen, boleh namain dikit? Boleh, siap. Ya. Ini udah lapar ya? Lapar untuk mau komen maksudnya. Ya, mau membantah. Ini saya harus komen terkait dengan transfer ke daerah tadi karena Bro Teguh ngomong TKD ya. Ya, keuangan publik karena latar belakang saya itu public finance. Saya berusaha untuk menjelaskan kenapa di banyak daerah itu terjadi kenaikan PBB yang luar biasa drastis. Itu sebetulnya berangkat dari yang saya lihat ya adalah pemotongan TKD, transfer ke daerah. Di Inpres 1 2025 ada penurunan sekitar 50 triliun. Dari 900 menjadi 848 kalau nggak salah. Ya. Tahun depan turun drastisnya menjadi turun 24,8%. Nah, dengan penurunan tahun 2025 yang hanya sekitar 5 atau 6%, itu efeknya luar biasa ke daerah. Kenapa? Karena saya fokusnya ke kabupaten kota saja dulu ya. Kabupaten kota itu rata-rata 73% anggarannya secara ketergantungan terhadap pusat itu sekitar 73%. Alias 73% dari dananya dari APBD-nya itu berasal dari transfer pusat. Nah, ada beberapa pajak-pajak daerah. PBB, bumi dan bangunan, ada hotel, restoran dan hiburan dan seterusnya. Nah, ketika ada pemotongan anggaran, maka aktivitas di hotel, restoran itu pasti akan berkurang. Ekonomi itu tidak tumbuh, maka orang juga nggak datang ke hotel atau restoran atau hiburan karena itu bukan primary needs. Artinya basis pajak aktivitas di hotel, restoran dan hiburan itu mengalami penurunan. Bagaimana dengan PBB? PBB ini sifatnya immobile. Immobile maksudnya adalah dinaikin nih NJOP-nya dari 1 juta per meter menjadi 2 juta. Saya nggak bisa mindahin rumah saya ke
kabupaten yang lain. Nah, jadi ketika penerimaan dari pusat itu turun, pajak yang lain itu nggak naik karena aktivitas ekonomi itu lesu, maka jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah naikin ya PBB. Nggak usah tarifnya, NJOP-nya saja naikin tuh, drastis tuh naik tuh. Ya. Nah, ribut lah di banyak negara kan, di banyak daerah. Itu 2025. Bagaimana kan 2026? Saya khawatir karena naikin penerimaan daerah itu butuh waktu. Sementara tahun 2026 itu transfer ke daerah turun 24,8%. Itu gede minta ampun. Nah, kenapa turun? Ya ada pembiayaan untuk MBG sebesar 335 dan ada beberapa yang ditingkatkan. So, walaupun ini baru di nota keuangan ya, Baru direncanakan. tapi Belum terjadi. Bukan dibatalkan Pak ya? ya itu silakan Agak Pak berat. Teguh. Kan tadi Pak Teguh yang Prof Teguh yang itu. Kalau saya hanya menjelaskan logikanya aja itu. Gitu Bro Jain. Oke, Pak JK mungkin ada yang mau ditambahkan? Katanya kamu beras ini Pak. Berat kayaknya. Iya, karena kan tuntutan masyarakat juga Harga sembako yang nggak turun-turun walaupun suplainya naik Pak Cekal. Jadi gimana nih? Udah saya tulis itu. Enggak, mungkin saya ingin menambahkan bahwa kalau tadi kan kita pengen publik percaya sama pemerintah gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga harus ningkatin pemerintah percaya sama publik gitu. Ya kan, pemerintah tuh percaya dengan apa yang dirasakan oleh publik gitu kan. Dan ya kita tahu bahwa LPM ini kan berusaha gitu ya, menjorakan gitu ya aspirasi publik, apa yang dirasakan oleh akar rumput gitu ya. Tetapi apakah ada entah tahu ada jembatan yang putus atau apa gitu ya yang menyebabkan menyebabkan bahwa Apa yang kita sampaikan nggak ada yang baca di pemerintah gitu ya. apa yang kita sampaikan mungkin merasa bahwa itu bukan apa yang terjadi di Lapangan. masyarakat gitu. Jadi bagaimana juga pemerintah kembali percaya gitu ya dengan bagaimana kemudian kebijakan itu diambil gitu ya, proses-proses teknokratis gitu ya, termasuk juga mungkin dengan ya lembaga NGO, think tank dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa dipercaya lagi gitu ya untuk menyuarakan bahwa apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh publik gitu. Itu yang pertama sih. Ya Yang kalau diskusi itu ada mungkin demo ini nggak akan terjadi kan? Mau ya. Kalau percaya bahwa middle class itu penting berarti ya harusnya. Enggak. Kemudian yang kedua memang tadi Pak Teguh bilang bahwa banyak sekali program sosial yang memang menyasar untuk 40% ke bawah. Cuma negara ini kan memang sebenarnya votersnya banyak kan di middle class ya. Middle class itu kelas menengah itu adalah voters paling banyak gitu. Dan juga kelas menengah ini juga pembayar pajak dan zakat kalau saya tambahin ya, yang paling banyak gitu kan ya. Yang juga tadi kemudian dia berpendidikan, sedemikian sehingga suara middle income class ini memang harusnya menjadi perhatian gitu kan oleh pemerintah dan juga DPR gitu. Kalau memang kemudian ya tadi bahwa kalau ingin sejalan gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh DPR sama-sama gitu ya, untuk kemudian ya kembali lagi sebenarnya DPR dan pemerintah harus bisa memahami dan juga percaya apa yang dirasakan oleh middle income class gitu. Karena kita tahu dalam kondisi tertentu dia tidak punya tadi ya proteksi sosial ya, dia juga tidak punya mungkin justifikasi untuk mendapatkan misalnya beasiswa gitu ya. Kita tahu bahwa di mahasiswa di UI gitu, kalau kita mengalami ya, saya yakin mereka ada middle income class, mereka tidak berhak memperoleh beasiswa ketika ayahnya nggak mungkin menganggur gitu ya atau di PHK, mereka nggak mampu bayar SPP, siapa yang harus menampung gitu kan ya. Ini mungkin bersifat
anekdotal gitu ya, tapi kan ini sebenarnya real gitu, bahwa ada loh kalanya memang budget pemerintah itu bisa dengan cepat gitu dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Yang ketiga mungkin kita juga harus paham ya bahwa program-program prioritas pemerintah atau dibilang mercusuar atau tadi ya populis program gitu ya. Ini nggak cuma satu masalahnya gitu. Ini juga banyak gitu, satu dan banyak gitu. Kenapa harus satu dan bukan kenapa harus banyak gitu. Padahal udah tahu kita mengalami keterbatasan budget. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi itu ada namanya opportunity cost. Kalau kita melakukan A, apa sih yang sebenarnya kita tidak lakukan? Yang mungkin adalah justru malah first base-nya atau second base-nya. Ya kita tahu bahwa pada akhirnya mungkin ya budget pemerintah yang kurang harus kemudian mengurangi program-program yang tadinya cukup dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Bisa nggak sih bukan cuma satu program yang harus dijalankan bertahap gitu ya, tapi juga kenapa harus simultan sekaligus gitu. Tadi karena idenya kan diambil dari jalanan katanya Pak Teguh tadi. Oke, ini mungkin terakhir kali ya. Ini kan kalau misalnya protes ini nggak didengarkan oleh pemerintah, demonya terus berjalan, pasti akan memberikan dampak buat kehidupan kita. Contoh hari ini yang bisa ngantor hanyalah kita berlima karena ada aturan dari rektorat untuk membatasi orang bekerja sehingga mungkin nggak optimal sistem kegiatan pekerja. Jadi apa nih kira-kira implikasi dari protes yang berlarut-larut dan tadi apa yang harus dilakukan untuk bisa mitigate ataupun mengurangi eskalasi ini biar semakin reda itu? Yang mulai? Aktivis, oke. Punya pengalaman. Saya mulai dengan agak berbeda pendapat dengan Pak Caikal ya. Nah ini bagus karena ada anekdot bilang kalau ada dua ekonom dalam satu ruangan pasti kita punya dua perspektif. Ini ada 5 berarti. Kalau selama berarti udah di orkestrasi. Ya beda-beda tipis boleh ya Pak Kepala ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan instansi pemerintahan, terutama tentu pada layer yang middle manager dan yang bawah, mereka paham kok situasi ini. Mereka ngerti loh gitu bahwa ada yang tidak efektif, ada yang mesin yang tidak berjalan, ada kesulitan. Tetapi memang mungkin saya pribadi kurang banyak bersentuhan dengan yang level atas. Kelihatannya ada masalah justru kalau bahasa kerennya menembak diri sendiri pada yang level atas. Menembak diri sendiri itu artinya kita mempersulit diri sendiri dengan berbagai masalah kelembagaan. Contohnya gini, menangani masalah kemiskinan pedesaan. Itu ada Kementerian Desa, ada Badan Kemiskinan, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Sosial. Itu bagaimana untuk menghasilkan satu kebijakan saja luar biasa sulitnya. Itu kan menembak diri sendiri. Harga beras sekarang mahal, tetapi indikator kinerja Bulognya profit, bukan stabilisasi harga misalnya. Itu kan ya artinya siapapun yang tempatnya di situ sulit sekali kita bayangkan akan perform gitu. Jadi menurut saya yang ada agak masalah mungkin di level karena kementeriannya banyak. Ini level ini harus diselesaikan oleh Menko, oleh Presiden harus segera supaya pengambilan putusannya mudah. Lalu kedua, apa yang mendesak kalau kita tidak tangani, kita takut ini malah dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang punya agenda lain. Padahal agendanya simple, jangka pendek, bottom 40% itu safe, sementara yang kelas menengah ini juga merasa setidaknya mereka punya ekspektasi yang baik. Pemerintah sedang melakukan hal yang benar selama setidaknya setahun ke depan. Itu deh paling mudah gitu ya. Makasih. Ya ini memang sebuah situasi yang memang perlu respon cepat ya dari pemerintah, membawa stabilisasi kondisi keamanan ya, sosial politik aman. Tetapi bukan itu aja. Artinya pemerintah saya harap mau lebih mendalam lah mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Itu tadi sampaikan oleh Pak Caikal bahwa suara masyarakat itu valid gitu, apa yang disampaikan demonstran itu juga valid gitu loh, sehingga jangan hanya terlalu menggunakan data-data statistik yang sifatnya makro
untuk melihat bahwa realita ini baik-baik aja. Kita butuh yang lebih detail, dengarkan suara masyarakat dan bikin program-program yang memang benar-benar dalam jangka pendek ini bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, baik yang bawah maupun kelas menengah, bahwa pemerintah do something untuk masyarakat. Mungkin itu aja. Makasih. Kalau saya berusaha untuk menambahkan lebih detail terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bro Teguh. Enggak sejam lagi. 2 hari lah. 3 guys. Enggak, ini terkait dengan, karena tadi Bro Teguh ngomong terkait dengan data-data. Ya. Data betul penting, tapi data yang benar. Data yang benar pun itu harus dilihat lebih dalam. Contohnya tadi kan Bro Teguh tadi ngomong unemployment turun, betul? Tapi unemployment turun ini bisa saja memang turun, tapi orang terpaksa, orang nggak ada luxuries untuk unemployed. Jadi saya dipecat, maka saya terpaksa harus kerja serabutan. Nah itu di dalam employment itu akan tercatat sebagai orang yang bekerja. Tapi saya kan kerjanya serabutan. Ya, income saya gimana? Jadi harus nggak hanya lihat dari data makro, tapi juga ada beberapa data yang lain yang lebih detail. Kalau seandainya ada sesuatu, misalnya unemployment turun, tapi kesejahteraan itu tidak mengalami peningkatan, something wrong. Itu artinya orang itu betul bekerja, tapi mereka tidak menghasilkan income yang cukup. Itu. Terus berikutnya adalah harus ada, untuk meningkatkan keterpercayaan dari masyarakat, harus ada kesesuaian antara tindakan dengan perkataan. Saya kasih contoh. Negara ini adalah negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada yang sudah 6 tahun. Dibahas lagi ini. Ya sudah. Ya, udah 6 tahun kan? Udah ingkrah. Terus kemudian sering tampil di TV, ya. Akhirnya ketahuan ternyata dia harusnya dimasukin kandang. Sampai sekarang nggak ketemu. Ya, Kejari pun itu, kejaksaan pun akhirnya ya pada lempar-lemparan kan. Nah, ini contoh yang sederhana. Ya mohon maaf, saya kasih tahu bahwa tidak ada satu kata dengan tindakan dan perkataan yang tidak konsisten. Membuat orang itu percaya itu sebetulnya salah satu yang paling penting adalah kesamaan antara tindakan dengan perkataan. Gitu, Bro. Cekal mungkin sebelum kita close nanti. Iya. Nyimpulkan. Enggak. Tugasnya baca. Jadi mungkin yang dirasakan oleh masyarakat ya, kita kan tahu ya, demi program-program atau ya prioritas pemerintah gitu ya, itu nggak cuma manfaat yang biasanya masyarakat rasakan, tapi juga ditambah beban gitu kan. Mungkin beban pajak gitu kan, ditambah beban harga dan sebagainya gitu ya. Tapi di lain pihak memang juga ada juga manfaat-manfaat justru yang dirasakan oleh malah bukan masyarakat gitu ya, oleh elit bangsa kan lucu juga ya. Oh ya, kita lagi harus saving nih, berhemat. Tapi kementeriannya nambah, tunjangan nambah. Mungkin komisaris nambah, tapi maaf pemerintah rakyat Hidupnya pas-pasan. pajaknya Kita naik naik, gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya dengan kondisi ini saya nggak panas-panasin dengan kondisi seperti itu ya, kita kalau memang harus berhemat, kita hemat semua gitu loh. Marilah kita dari elit sampai bawah kita berhemat gitu kan. Apa tuh satu kata? Dan tindakan apa perbuatan? Betul. Jadi jangan kemudian nanti apapun yang enak-enak itu dinikmati oleh elit, tapi rakyat ini menanggung beban yang banyak ini, menanggung beban apa yang memang
ya yang emang diinginkan tadi ya, diinginkan oleh elit bangsa. Jadi mohon mungkin ya masyarakat ini paling tidak gitu ya, tidak perlu lagi lah ya, maksudnya demonstrasi oke, menyampaikan aspirasi publik oke, kita juga pengen damai ya kan, tetapi mungkin memang perlu tadi ya sudah dijelaskan oleh para kolega di sini bagaimana kemudian pemerintah juga punya program yang memang impactful dan cepat gitu ya dirasakan oleh terutama kelas menengah gitu. Makasih. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ini karena kan pada punya anak semua ya. Iya sih. Iya. Benar. Waktu anaknya kecil nangis. Tiga sih saya. Baru 3 ya. Dari 1 ya. Yang paling banyak gue. Banyak Pak. Coba lihat waktu anaknya kecil nangis. Ya. Diperhatiin pas pada saat nangis atau pas pada saat tantrum? Ya. Kalau nggak pernah ngurusin gimana tahu? Iya, Kalau sih logikanya kita lebih khawatir kalau anak kita membenturkan badannya ke tembok Betul. daripada kalau dia nangis. Iya, nah karena kalau seandainya nangis ya udah paling, kalau hanya sekedar nangis doang, ya itu mungkin orang tuanya nggak akan, ya udah paling ntar lagi juga ya diam. Tapi kalau udah tantrum, fisik, ya itu kan sebetulnya cara dari anak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua. Atau dia merasa tidak diperhatikan. Bisa kayak gitu, ya. Ya karena dia tidak mendapatkan perhatian, maka dia berusaha untuk mendapatkan perhatian tersebut. Demo juga menurut saya sama. Sudah ngomong tapi nggak didengerin, ya udah demo, sama seperti anak tantrum. Jadi gitu. Gimana caranya untuk mengendalikan anak tantrum? Ya udah perhatikan apa yang dia inginkan, sampaikan gitu. Dia merasa sudah memperhatikan. Iya, artinya kan ada sesuatu yang berbeda antara ekspektasi anak realita dengan apa yang Kalau merasa sudah berarti nanya tantrum, berarti kan ada yang nggak pas nih. ada yang nggak pas gitu. Pulang. Kayak siapa tuh? Tunjuk kata-kata, ini bukan gua nih. Oke, jadi itu mungkin buat podcast kita hari ini ya. Jadi kembali LPM merasa cukup punya kewajiban moral untuk ikut aktif berdiskusi, dan mudah-mudahan dari diskusi kita bisa memberikan beberapa langkah konkret ya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mitigate eskalasi yang semakin besar. Saya mungkin pengen highlight beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh masing-masing pihak kali. Pemerintah tadi, kata Pak Fit dan juga semua expert yang ada di sini, bahwa ini mungkin bentuk dari aspirasi masyarakat yang tidak merasa didengarkan selama ini. Jadi demo adalah salah satu cara untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perasaan yang memberatkan hidup mereka selama ini, dan mudah-mudahan pemerintah merespons dengan lebih baik. Jadi tidak hanya dengan bilang oke akan kita dengarkan, tapi dilakukan tadi ya. Jadi satu kata satu perbuatan. Yang kedua juga mungkin yang membuat orang juga marah adalah DPR yang merasa hidupnya itu beda dengan yang lain. Rakyat dibilang tolol dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu alarm buat para wakil rakyat bahwa ada banyak rakyat yang berharap suara kita juga diwakili oleh para anggota DPR. Cuma ini mungkin nggak terlihat dalam beberapa hari terakhir, dan itu juga munculkan demo yang terjadi. Jadi mungkin juga pesan kita terhadap para anggota DPR wakil rakyat adalah mulai kembali mendengarkan aspirasi masyarakat, nggak hanya setiap 5 tahun sekali kan mendengarkan, tapi ini loh saat-saat yang paling krusial bagi setiap pihak. Yang ketiga, walaupun kita nggak banyak diskusi lah aparat keamanan. Jadi kayaknya juga kita sangat berharap bahwa tindakan ataupun respons yang diambil oleh baik itu Polri ataupun TNI itu masih dalam wajar kepatutan ya. Jadi orang yang dilindas, banyak juga mahasiswa yang dipukuli, itu seharusnya bukan jadi SOP yang dilakukan oleh teman-teman pengamanan gitu. Dan ini kayaknya juga menjadi hal yang sangat-sangat disuarakan oleh masyarakat agar penanganan demo itu juga dengan baik, karena kan bisa jadi aspirasi masyarakat itu juga termasuk hal yang dirasakan oleh para anggota TNI Polri kan, yang merasakan hidupnya bisa jadi nggak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terakhir, buat masyarakat sipil, saya rasa kita perlu tetap menyuarakan aspirasi dengan cara yang baik ya. Jadi demonstrasi mungkin salah satu cara yang
dianjurkan, diperbolehkan, tapi juga tetap membuka ruang-ruang diskusi dengan pemerintah, ya di podcast, tulis di media dan sebagainya, dan ya disuarakan disampaikan dengan cara yang baik dan benar gitu. Jadi kalau ada yang mulai rusuh, udah pasti itu bukan bagian dari aspirasi masyarakat sipil. Terakhir juga ini mungkin secara nasional menjadi momen yang pas ya buat ada tagar hashtag di Twitter itu Reset Indonesia. Jadi mudah-mudahan segala tadi isu elit politik yang semakin menjauh, masyarakat yang hidupnya semakin susah, politisi yang semakin bermewah-mewahan bisa merefleksikan diri lah untuk berubah lebih baik sehingga Indonesia yang kita pengenkan itu Indonesia yang semakin inklusif, mensejahterakan masyarakat dan kita semakin bahagia orangnya. Itu mungkin yang bisa saya tutup buat podcast hari ini. Kita berharap agar eskalasinya bisa semakin mereda ya, tapi tentunya dengan harapan pemerintah bisa mendengarkan aspirasi semua dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih buat para pembicara dan juga audiens. Saya tutup, terima kasih, selamat sore, pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.